Yang kedua masalah jingkrang ya. Celana jingkrang tidak ada di zaman Nabi, yang ada cuma sarung jingkrang. Tuh, antum yang jingkrang-jingkrang tuh ya. Nabi mengatakan man jarra izarahu atau saubahu. Siapa yang mengulurkan, jarra artinya mengulurkan izarnya. Apa arti izar? Izar artinya sarung. Izar artinya saub. Saub itu kain. Kain itu artinya sarung juga. Makanya ulama sepakat, kecuali Ibnu Qayyim, bahwa Nabi tidak pernah pakai celana. Nabi selalu pakai sarung. Tuh, semoga tersinggung. Rasain kata samping ya. Mentang-mentang pakai apa nih? Oh, celana juga. Jadi ternyata Nabi nggak pernah pakai sarung. Namun ini kaedahnya ada. Nabi itu memakai pakaian kaumnya. Karena di kaumnya Rasulullah pakai sarung, Nabi pakai sarung. Coba kalau Nabi orang Melayu Riau, mungkin pakai celana, terus ada yang apa tuh, yang sarungnya setengah itu. Wah, itu di atas lutut malah, Pak. Bukan di bawah lutut ya, di atas lutut malah. Di mana hadisnya? Di hadisnya memang ada di riwayat Nasai ya, orang yang matahtal ka'bain finnar, yang di bawah mata kaki di neraka. Maka Syekh bin Baz mengatakan, kamu walaupun gak sombong, kalau di bawah mata kaki neraka. Tapi pendapat itu dibantah oleh ulama Yaman, ulama Azhar, ulama Suriah. Guru-guru kita rata-rata ya jingkrang, ada yang jingkrang, ada yang tidak. Bahkan Syekh Sudais itu juga lihat di Mekah, kurang salafi apa beliau? Ya, Syuraim dan beberapa masyayikh, kadang mereka manjang, kadang enggak. Jadi apa arti kelarangan untuk berpakaian yang jingkrang itu? Ternyata Nabi mengatakan khuyala. Saya sudah jelaskan berkali-kalinya. Nabi SAW dalam Kitabul Libas, bab pakaian di Sahih Bukhari, hadis pertama Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar dari rumahnya, yajurru saubahu, sarungnya di bawah mata kaki. Saat itu terjadi kusuf, matahari gerhana, lalu beliau langsung sholat dan sarungnya di bawah mata kaki. Diterima nggak sholatnya? Terima nggak? Serius? Kata Ustadz Antum nggak diterima. Ya? Yang nggak diterima itu yang khuyala, yang dia berkhayal lagi sholat. Sekarang yang berkhayal bukan yang di bawah mata kaki, yang jingkrang-jingkrang mungkin yang berkhayal. Gua nih pengikut sunnah nih, ya. Terbayang begitu nggak lagi sholat? Kalau ya, sholatnya nggak diterima. Karena dalam sholat kita nggak boleh memikirkan diri, kita harus kemudian tawajjuh ilallah. Inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Allah, malah mikirin sarung sama celana. Ya, jadi nggak boleh. Jadi silakan yang jingkrang amalkan hadis Ibnu Umar, silakan yang di atas, ya, yang di bawah mata kaki amalkan hadis Abu Bakrah dan Abu Bakar. Kita sudah sebutkan berkali-kali, Abu Bakar kata Nabi, lasta miman sana'a dzalika khuyala. Anda boleh karena Anda tidak sombong. Hadis Bukhari. Kalau nggak percaya buka sendirilah ya. Intiqasul asy'ariyah, ya. Apa arti intiqas? Intiqas artinya menghina, merendahkan. Jadi salah satu karakter dari salafi, jadi nggak sah orang itu salafi. Apa karakternya? Intiqas. Intiqas dari kata intaqasa yantaqisu, naqs, ya. Menilai rendah, menilai tidak hormat terhadap asy'ariyah. Siapa yang disebut asy'ariyah? Ahlus sunnah yang mayoritas ini, yang meyakini, yang belajar akidah dengan metode sifat 20. Allah wujud kidam, baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Di sini anak-anak masih dilaguin gitu. Alhamdulillah. Dan ingat Pak, ini tolong diingat-ingat terus. Kita ini mau bilang apa tetap salah oleh mereka. Apa karakter mereka? Suka menghina, merendahkan Asy'ariyah. Tadi imam kita udah berani nyebut Radio Roja. Wah, kok nggak sebut ustadznya sekalian ya?
Betul, ya. Ustadz-ustadz di Radio Roja, TV Roja, itu jelas-jelas terang-terangan. Kita nggak usah sebut nama ustadznya. Apa pertanyaan jamaah? Ustadz, apakah Asy'ariyah Ahlussunnah? Jawaban mereka apa? Tidak. Mereka firqatun dolalah, aliran sesat. Itu jawaban ustadz yang inisial F, inisial Z, inisial A, inisial macam-macam lah ya. Inisial biar bapaknya pusing aja ya. Mereka bilang kita ini sesat. Kita cek dulu. Imamnya ngomong apa ya? Nah, ini kan di sini disebutkan pembelaan sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke pembelaan, kita masuk dulu ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang apa terhadap Asy'ariyah? Kata Ibnu Taimiyah, Asy'ariyah itu banyak berapa redaksi. Jadi Ibnu Taimiyah nggak konsisten nyebut Asy'ariyah karena mungkin pakai emosi ketika dia membahasnya. Pertama dia bilang apa? Asy'ariyah ini bukan Ahlussunnah murni, tapi Mu'tazilah banci. Nah, Mu'tazilah itu aliran yang di luar Ahlussunnah. Itu satu. Mukhannasul Mu'tazilah, gitu bahasa Arabnya. Ini parah ini Pak bahasa Arabnya. Ya, istilah ini bahaya. Mukhannasul Mu'tazilah. Mukhannas itu artinya orang dua kelamin. Tuh. Ngomongnya ngomong istilah-istilah yang gak pantas itu. Ya, istilah-istilah yang jorok. Terus yang kedua dia bilang apa? Nggak konsisten. Tadi bilang Mukhannasul Mu'tazilah. Yang kedua Ibnu Taimiyah bilang Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah di negeri yang tidak ada kita, Salafi gitu. Jadi kalau nggak ada Salafi ya Ahlus Sunnahnya sih Asy'ariyah. Tapi kalau ada Salafi maka Asy'ariyah nggak masuk Ahlus Sunnah. Enak amat. Dua. Yang ketiga, mereka bilang apa lagi? Mereka Ahlus Sunnah di selain bab sifat. Nah, ini agak mendingan. Jadi cuma bilang ya, khalafu Ahlus Sunnah fi babis sifat. Gitu doang ngomongnya. Ini yang diulang oleh Syekh bin Baz. Ini yang diulang oleh Syekh Utsaimin. Syekh bin Baz dan Utsaimin lebih cantik mengatakan mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah tidak adil dalam fatwanya. Tapi memasukkan mereka semua ke Ahlus Sunnah juga tidak adil. Kenapa Syekh Utsaimin berani ngomong gitu? Utsaimin Salafi. Karena dia udah kebentur, mentok. Cari ahli fikih rata-rata Asy'ariyah. Cari ahli hadis rata-rata Asy'ariyah. Cari ahli qalbu rata-rata Asy'ariyah. Mau lari kemana? Dia punya sanad Quran. Coba buka semua sanad teman-teman Salafi itu, sanad Qurannya. Buktikan nanti. Paling 2 orang ke atas semuanya sudah Asy'ariyah, bermazhab dan sufi. Nggak bisa mau lari kemana, nggak bisa. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabiyah, gurunya Muhammad Hayat As-Sindi, akidahnya Maturidiyah Asy'ariyah dan bertasawuf Naqsyabandiyah Qadiriyah. Mau lari kemana? Ya, belum lama ini saya dikirimin teman sanad-sanad Quran Salafi, banyak Pak. Kita ceklah sanad dari Mesir, sanad dari Yaman, dari Saudi. Loh ke atasnya ulama Mesir rata-rata. Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i, ya, itu Imam Ahlus Sunnah, Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab Hanafi, Sufi, bertarekat Naqsyabandi. Mau lari kemana dia? Ya, itu orang yang punya sanad ini bilang Ar-Razi alirannya Jahmiyah. Ini nomor 4 Pak. Mereka bilang Ahlus Sunnah Asy'ari itu tidak Ahlus Sunnah, tapi apa? Jahmiyah. Apa arti Jahmiyah? Jahmiyah itu istilah untuk pengikut Jahmun bin Safwan atau Jaham ibnu Safwan. Jaham ibnu Safwan ini dia menolak adanya sifat Allah dan mengatakan Allah di mana-mana. Coba cek, Bapak meyakini Allah di mana-mana? Diajarin begitu nggak? Enggak, berarti benar nggak nih?
tuduhan bahwa kita ini Jahmiyah. Ya nggak cocok. Justru Ahlus Sunnah Asy'ariyah menolak keyakinan bahwa Allah bertempat. Berarah aja ditolak, apalagi bertempat. Ya kan? Jihah bahasa Arabnya, berarah di atas. Kita bilang Allah Maha Tinggi, tapi tidak atas fisik. Maka kalau Bapak, Ibu, lihat, kalau guru-guru kita, termasuk saya, kalau ngomong begini ya Allah, itu bukan berarti arah atas dalam pengertian benda. Ini cuma menunjukkan ta'zim. Tidak masalah. Tidak ada kita bilang Allah itu bertempat di atas. Kalau mereka memang mengatakan fi jihatil ulu, wajib meyakini bahwa Allah bertempat di atas. Di mana? Ambigu. Jadi akidahnya mereka mengatakan Allah di atas itu ambigu antara aras dan langit. Yang benar yang mana? Allah di langit atau di aras sih? Ya, candain aja Pak. Ada satu ustadz juga ya, Salafi di Pekanbaru, dengan fasihnya ngomong Asy'ari nggak terima ayat apa sifat-sifat Allah kecuali hanya 7. Tuh. Diwariskan. Kekonyolan itu kok diwariskan? Ini aneh ini. Orang mewarisin harta gitu, kecerdasan, genetiknya. Ini malah yang mewariskan ketidakmengertian ini, ya. Dan mereka nggak mau perbaiki. Kenapa? Udah dasarnya dari dulu nggak boleh ngaji kepada selain ustadz mereka. Apalagi baca kitab selain kitab mereka. Nggak boleh Pak. Jadi udah kayak apa ya? Fanatismenya sudah nggak bisa diobati. Tapi kita kasih tahu teman-temanku Salafi, jika Anda ingin tahu kebenaran akidah Anda, bacalah buku dan ngajilah kepada guru yang berbeda faham dengan gurumu, buku yang beda dengan gurumu. Saya yakinkan gak nyampe sebulan berubah ente, gak nyampe sebulan ya, berubah pasti. Kenapa? Pasti banyak pertanyaan. Taib. Nah, satu kali Imam Ibn Rushd, imam bermazhab Malikiyah di Andalus, ditanya mengenai hukum mencaci merendahkan Asy'ariyah. Apa kata beliau? Mereka wajib dimintai tobat. Ya. Tapi di sini bahasanya agak dahsyat, Pak. Halaman 35. Tidak akan ada yang paling bawah yang berkeyakinan bahwa mereka berada dalam kesesatan kecuali orang dungu dan bodoh atau ahli bid'ah yang menyimpang. Jadi kata Ibn Rushd, yang meyakini bahwa Asy'ariyah itu sesat hanyalah orang dungu. Tuh, bukan saya yang ngomong Pak ya. Dungu dan bodoh gitu. Waduh, serem amat bahasanya. Atau ahli bid'ah yang menyimpang dari kebenaran. Tuh, 3 gelarnya Ibn Rushd terhadap orang yang mengatakan Asy'ariyah sesat. Gimana tuh kira-kira Pak? Kita dari tadi menghindari kalimat ini Pak. Tapi muncul kalimat ini dalam kitab. Jadi sekelas Imam Ibn Rushd menganggap pengingkar terhadap ajaran Asy'ariyah itu dungu, bodoh, ahli bid'ah. Bahkan menyebut jika mencaci mereka, mencaci kan hukumnya fasik, ya, kecuali orang fasik. Jadi tidak ada yang mencaci mereka kecuali orang yang fasik, nggak mengerti. Nah, ini bahasa-bahasa beliau. Nah, saya tidak menggunakan bahasa itu, saya cuma akan mengatakan la yazummul Asy'ari wal Asy'ariyah illa man la ya'rif bihaqiqatihi. Itu bahasa halusnya. Tidaklah menghujat Asy'ariyah, menyesatkan Asy'ariyah kecuali orang yang tidak mengerti hakikat